Di tengah keindahan Pulau Nias yang eksotis, Dimas, seorang pria muda yang sedang mencari ketenangan, bertemu dengan Tante Nia, seorang bidan yang mempesona dan penuh misteri. Terikat oleh perasaan yang sulit dijelaskan, keduanya terjebak dalam ketegangan yang membara antara gairah dan rasa takut akan masa lalu. Dengan rintangan sosial dan kritik yang terus menguji cinta mereka, Dimas dan Nia harus memilih apakah mereka akan berjuang bersama atau melepaskan perasaan yang semakin dalam. Apakah cinta mereka akan bertahan atau justru hancur oleh takdir yang tak bisa mereka hindari? Halo semua, selamat datang di Celoteh Tante, tempat di mana kata-kata dan perasaan bertemu dalam alunan yang menggoda dan elegan. Di sini, kita akan bersama-sama menikmati perjalanan penuh warna yang tak hanya menghangatkan hati, tetapi juga membangkitkan gairah dan perasaan yang tersembunyi. Setiap celoteh yang akan saya bagikan hari ini, semoga dapat memberi kalian inspirasi, kebahagiaan, dan sedikit sentuhan manis dalam hari-hari kalian. Semoga Tuhan selalu memberkati langkah kita, melimpahkan cinta dan kedamaian dalam setiap pertemuan. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar tentang kisah kita. Bagikan cerita ini hingga ke penjuru dunia, karena siapa tahu celoteh ini bisa sampai ke hati siapapun yang membutuhkan sedikit kehangatan. Langsung saja mari kita simak celoteh hari ini. Dimas tiba di Pulau Nias dengan harapan menemukan ketenangan di antara keindahan alamnya yang masih alami. Ia menginap di sebuah penginapan kecil yang sederhana, namun tak lama setelah ia menginjakkan kaki di pulau tersebut, ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda. Udara yang hangat, angin sepoi-sepoi, dan suara ombak yang berirama seolah memanggilnya. Pada suatu pagi, ia memutuskan untuk menuju ke klinik lokal untuk melakukan pemeriksaan medis ringan. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada sosok wanita yang berdiri di belakang meja resepsionis. Dimas terhenti sejenak, terpesona oleh keanggunan dan pesona yang memancar dari wanita itu. Nia, seorang bidan berusia 33 tahun, dengan rambut hitam panjang yang tergerai lembut dan senyum menawan yang seolah menyapa setiap orang yang datang. Senyumnya tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyentuh bagian terdalam dari hati Dimas. Dia merasa ada getaran yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang memikat namun juga menggoda. Nia mengarahkan Dimas menuju ruang pemeriksaan, dan di sanalah pertemuan pertama mereka terjadi, pertemuan yang seolah telah lama dinanti-nantikan. Di ruang pemeriksaan yang sederhana namun nyaman, Dimas duduk di kursi dengan sedikit kegugupan. Nia berjalan mendekat, langkahnya mantap namun tanggun, seolah setiap gerakannya dirancang untuk menarik perhatian. Ia memeriksa riwayat kesehatan Dimas dengan cermat, namun sesekali matanya bertemu dengan mata Dimas yang membuatnya berhenti sejenak. Dimas merasakan sensasi aneh yang mengalir dalam dirinya, seperti aliran listrik yang menggetarkan setiap sarafnya. Suara lembut Nia menjelaskan prosedur pemeriksaan medis dengan ketenangan yang memukau. Namun Dimas lebih fokus pada bagaimana Nia bergerak, bagaimana tubuhnya yang ramping tampak begitu elegan di balik pakaian medis. Sesekali, tangan Nia menyentuh bahunya saat menunjukkan alat pemeriksaan, dan setiap sentuhan itu terasa seperti percikan api yang membakar keinginan yang sulit ditekan. Nia, tanpa sadar memperhatikan betapa dalamnya tatapan Dimas yang penuh dengan ketertarikan, dan sesuatu di dalam dirinya mulai terbangun, sebuah rasa yang telah lama terkubur di bawah lapisan profesionalisme. Setelah pemeriksaan selesai, Dimas merasa enggan untuk segera pergi. Ada perasaan yang mengganggunya, seolah ia ingin lebih lama lagi berada di dekat Nia. Sebagai bidan, Nia dikenal sangat ramah dan terbuka. Jadi Dimas memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang tempat-tempat menarik di pulau ini. Apa yang membuat Pulau Nias begitu spesial bagi Anda? Tanya Dimas, mencoba membuka percakapan lebih dalam.
Nia tersenyum, tetapi kali ini senyumnya terasa lebih pribadi, seolah dia berbicara bukan hanya sebagai seorang profesional medis, tetapi sebagai seorang wanita yang ingin berbagi. Mereka mulai berbicara tentang keindahan alam, kebudayaan lokal, dan kehidupan sehari-hari di Nias. Setiap kata yang diucapkan Nia terdengar penuh ketenangan. Namun, ada nuansa yang berbeda. Sebuah ketegangan yang muncul di udara yang semakin membuat Dimas ingin mendekat lebih jauh. Mereka berdiri berhadapan, dan Dimas bisa merasakan energi yang ada di antara mereka. Sebuah kedekatan yang seolah tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dimas kembali mengunjungi klinik. Kali ini untuk konsultasi ringan terkait masalah kesehatan kecil. Nia tidak ada di resepsionis, tetapi suara lembutnya terdengar dari ruang belakang saat ia berbicara dengan pasien. Dimas merasa semakin penasaran dengan sisi lain Nia yang belum ia kenal. Setelah beberapa saat, Nia keluar dengan senyum hangat dan segera mempersilahkan Dimas masuk. Saat mereka berbicara, Nia menceritakan sedikit tentang pekerjaannya sebagai bidan yang sudah dilakoni selama bertahun-tahun di pulau ini. Setiap kelahiran adalah momen yang penuh makna, Dimas, kata Nia dengan tatapan penuh pengertian. Dimas terkesan dengan dedikasi Nia, namun yang lebih menarik baginya adalah cara Nia berbicara. Lembut namun penuh wibawa. Di balik profesionalismenya, ia merasa ada sisi lain dari Nia yang penuh gairah terhadap apa yang ia lakukan, dan itu membuat Dimas semakin tertarik. Nia, di sisi lain, merasakan sesuatu yang mulai mengusik dirinya, sebuah rasa yang sulit ia pungkiri. Apakah ini hanya perasaan biasa atau ada lebih dari itu? Pada suatu hari yang cerah, Dimas memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat wisata terkenal di Pulau Nias. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Nia yang sedang menikmati waktu luangnya. Mata mereka bertemu dan senyuman manis Nia menyapa Dimas, seolah-olah dunia berhenti sejenak di antara mereka. Mereka saling menyapa, dan tanpa rencana sebelumnya, Dimas dan Nia memutuskan untuk berjalan bersama menikmati keindahan alam pulau itu. Selama perjalanan, Nia bercerita tentang kehidupannya di Pulau Nias, dan Dimas mendengarkan dengan seksama, semakin terpesona oleh pesona alami wanita itu. Mereka berhenti di sebuah tempat dengan pemandangan yang menakjubkan, dan Dimas tak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kecantikan Nia, baik luar maupun batinnya. Ada ketegangan di antara mereka, sebuah tarik-menarik yang semakin kuat. Ketika Nia menoleh untuk melihat pemandangan, Dimas tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosoknya. Hati Dimas mulai berdebar kencang, dan ia tahu perasaan ini lebih dari sekedar ketertarikan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih menggoda. Dimas dan Nia menghadiri sebuah acara lokal di pulau itu, sebuah perayaan tradisional yang diwarnai dengan musik dan tarian. Di tengah keramaian, kedekatan mereka semakin nyata. Setiap kali mata Dimas bertemu dengan mata Nia, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ketegangan yang membakar. Ketika Dimas meraih tangan Nia untuk mengajaknya berdansa, jantungnya berdetak lebih cepat. Tangan Nia yang lembut menyentuh tangannya, dan seketika itu ada percikan yang membara di antara mereka. Di bawah cahaya lentera yang temaram, keduanya bergerak dengan luas mengikuti irama. Gerakan tubuh Nia yang anggun dan penuh kepercayaan diri semakin membuat Dimas terpesona. Ada sentuhan yang terasa lebih intim, meski keduanya hanya berdansa dengan ringan. Namun, setiap langkah mereka terasa seperti sebuah permainan yang semakin memikat. Nia dengan senyuman tipis di wajahnya bisa merasakan bagaimana hati Dimas berdetak lebih cepat. Rasa ketertarikan yang mereka coba pendam seolah tak bisa lagi dibendung. Setelah acara selesai, Dimas dan Nia berjalan menuju tepi pantai. Tempat yang sunyi di mana hanya suara ombak yang terdengar. Malam semakin larut dan udara terasa begitu hangat, menambah ketegangan di antara mereka. Dimas merasa seolah ada kekuatan yang menariknya untuk lebih dekat dengan Nia. Ketika mereka berhenti sejenak untuk menikmati keindahan malam, Dimas merasakan dorongan yang tak terelakkan untuk mendekat. Ia menatap mata Nia yang berkilau,
Dan sebelum mereka sadar, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang mendalam dan penuh gairah. Ciuman itu tidak hanya sekedar sentuhan bibir, tetapi sebuah ungkapan dari perasaan yang telah lama terpendam. Nia membalas ciuman itu dengan perlahan, dan rasanya seperti seluruh dunia menghilang. Setiap sentuhan itu menambah gairah yang membara, membuat keduanya lupa akan segala hal kecuali satu sama lain. Setelah beberapa detik, mereka menarik diri, saling menatap dengan nafas yang terengah-engah, seolah baru saja terbangun dari mimpi. Setelah ciuman itu, Dimas merasa kebingungannya semakin mendalam. Ia tidak pernah mengira bahwa perasaannya terhadap Nia bisa berkembang begitu cepat dan begitu intens. Ketika kembali ke penginapan, Dimas duduk di tepi tempat tidur, memikirkan segala hal yang terjadi. Perasaan yang sebelumnya terasa ringan, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih berat, lebih menggoda dan penuh dengan gairah yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah hubungan ini hanya emosi sesaat ataukah sesuatu yang lebih berarti? Ketertarikan Dimas terhadap Nia begitu kuat, namun ia takut jika itu hanya godaan belaka. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun wajah Nia terus terbayang di matanya, senyuman dan kecantikan yang tak bisa ia lupakan. Di sisi lain, Nia juga merasakan kegelisahan yang sama. Setelah pertemuan malam itu, ia mulai bertanya-tanya tentang perasaannya sendiri. Apakah ia siap untuk membuka hatinya kembali setelah sekian lama menjaga jarak dari perasaan? Keesokan harinya, Nia dipanggil ke klinik untuk menangani pasien yang membutuhkan perhatian medis segera. Dimas merasa sedikit cemas karena mereka tidak bisa melanjutkan percakapan mereka. Namun, ia juga merasa lega, seolah ia membutuhkan waktu untuk berpikir. Sementara Nia sibuk dengan pekerjaannya, Dimas hanya bisa memikirkan setiap detik yang mereka habiskan bersama. Di klinik, Nia merawat pasien dengan cekatan, namun hatinya tak bisa lepas dari pikiran tentang Dimas. Setiap kali ia menyentuh pasien atau berbicara dengan mereka, pikirannya kembali mengarah pada malam itu. Keinginan untuk tetap dekat dengan Dimas semakin besar, namun Nia merasa bahwa hubungan mereka belum siap untuk dimulai. Ketika Nia selesai dengan tugas medisnya, ia berusaha mengalihkan pikirannya dan kembali ke rutinitasnya. Namun, Dimas datang berkunjung lagi ke klinik, dan keduanya kembali bertemu. Kali ini dalam suasana yang lebih intens, perasaan mereka semakin tak terbendung. Dimas datang ke klinik beberapa kali setelah pertemuan malam itu. Namun, setiap kali mereka bertemu, ada rasa yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Namun, meskipun mereka mencoba untuk berbicara dengan biasa saja, ada ketegangan yang menggantung di udara. Nia mulai menjauhkan dirinya sedikit dari Dimas, berusaha menjaga jarak agar tidak terjebak dalam hubungan yang bisa mengganggu pekerjaannya. Dimas merasa terasing, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memberikan ruang bagi Nia. Hari-hari berlalu dengan keduanya hanya saling memberi senyuman singkat dan sapaan biasa. Namun, setiap pertemuan itu terasa semakin menyakitkan karena perasaan yang tak bisa mereka ungkapkan. Dimas merasa bingung, apakah ia harus menyerah ataukah terus berjuang untuk mendapatkan hati Nia. Ketegangan semakin meningkat di antara mereka, membuat Dimas semakin terobsesi dengan sosok Nia. Beberapa hari setelah mereka menjaga jarak, pertemuan tak terduga terjadi. Dimas sedang berjalan menyusuri pantai ketika ia melihat Nia yang sedang duduk sendirian di batu besar, menatap laut. Matanya yang lembut bertemu dengan mata Dimas, dan untuk sejenak, dunia seolah berhenti berputar di antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Dimas mendekat dan Nia menyambutnya dengan senyum hangat yang mengundang. Mereka duduk bersama, berbicara tentang kehidupan, tentang impian, dan tentang ketegangan yang mereka rasakan dalam beberapa hari terakhir.
Setiap kata yang diucapkan Nia terdengar begitu dekat di hati Dimas, dan begitu pula sebaliknya. Ada sesuatu yang tak terungkap di antara mereka, sebuah magnet yang menarik mereka semakin dekat. Ketika Dimas menggenggam tangan Nia, sebuah kehangatan melingkupi mereka. Nia dengan tubuh yang sedikit bergetar, merasakan ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menyerah pada perasaan ini, namun ia tetap berusaha menahan diri. Mereka saling menatap, dan di dalam mata mereka ada janji tak terucapkan yang semakin kuat, semakin menggoda. Waktu seakan melambat ketika keduanya terdiam, hanya ditemani oleh suara angin dan ombak yang bergulung. Dimas merasakan ketegangan yang membara di antara mereka. Tangan Nia yang hangat berada dalam genggaman tangannya, dan perlahan ia menarik Nia lebih dekat, merasa dorongan untuk mencium bibirnya semakin kuat. Nia tidak menahan diri, meskipun masih ada sedikit kebingungan dalam hatinya. Ketika bibir mereka bertemu, ada ledakan perasaan yang luar biasa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ciuman itu penuh dengan gairah, namun juga penuh dengan keraguan yang saling berbaur. Dimas mengecup bibir Nia dengan lembut, namun semakin dalam ia merasa bahwa ini lebih dari sekedar ciuman biasa. Ini adalah pernyataan dari perasaan yang sudah lama terpendam. Nia membalas ciuman itu dengan perlahan, merasakan dorongan yang sama kuatnya, dan semakin membuka diri pada rasa yang sudah mulai menguasainya. Saat mereka saling terpisah, napas mereka terengah-engah, dan ada perasaan yang menggantung di udara. Keinginan untuk lebih dari sekedar ciuman itu. Setelah ciuman yang menggugah itu, Dimas mulai memperhatikan sisi lain dari Nia. Pada suatu malam, mereka duduk di tepi laut, menikmati suasana yang tenang. Namun, Dimas bisa melihat ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap tenang Nia. "Apa yang sebenarnya kamu rasakan, Nia?" tanya Dimas, matanya penuh dengan keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Nia menoleh padanya, matanya sedikit suram. Ia menarik nafas dalam-dalam, seperti sedang menahan perasaan yang sudah lama terpendam. Ia menceritakan bagaimana ia pernah terluka, bagaimana cinta itu kadang tak adil, dan bagaimana ia memilih untuk menjaga jarak dari perasaan setelah mengalami kehilangan. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa Nia bukan hanya wanita yang kuat dan anggun, tetapi juga penuh luka yang belum sembuh. Namun, dalam kedalaman kata-kata Nia, Dimas merasakan ada keinginan yang sama dalam diri Nia. Keinginan untuk melepaskan diri dari masa lalu dan membuka hatinya kembali. Dimas menggenggam tangan Nia, dan seketika itu juga, dunia seolah menjadi lebih terang. Seolah mereka bisa saling menyembuhkan dengan kehadiran satu sama lain. Hari-hari setelah percakapan itu terasa lebih intens. Dimas dan Nia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tetapi keduanya sadar bahwa mereka sedang bermain dengan perasaan yang dalam dan penuh gejolak. Satu malam, saat mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil, Dimas melihat sepasang mata yang tajam dari seorang pria yang dikenal Nia. Pria itu, yang ternyata adalah mantan kekasih Nia, datang menghampiri mereka dengan senyum yang sedikit terpaksa. Dimas merasa sedikit cemburu, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Nia berbicara dengan mantan kekasihnya dengan sikap yang cukup profesional, tetapi ada ketegangan yang dapat dirasakan oleh Dimas. Setelah pria itu pergi, Dimas merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. "Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan dia?" tanya Dimas, suaranya terdengar serius namun penuh kekhawatiran. Nia yang juga merasakan ketegangan itu, menjelaskan dengan hati-hati bahwa hubungan mereka sudah lama berakhir dan bahwa dirinya telah sembuh. Namun, meskipun demikian, Dimas bisa merasakan bahwa masa lalu Nia masih membayangi, dan ia harus berjuang untuk mendapatkan tempat di hati Nia. Ketegangan antara mereka semakin tinggi, dan Dimas tahu bahwa ini akan menjadi ujian besar untuk hubungan mereka. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Dimas merasa tidak bisa hanya berdiri diam. Ia harus membuat keputusan besar tentang masa depan hubungan mereka. Keesokan harinya, ia menemui Nia di klinik, dan setelah berbicara sebentar, ia mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di sana, di sebuah desa kecil yang indah, Dimas menatap Nia dengan serius. "Aku ingin kita berjuang untuk ini, Nia," kata Dimas dengan penuh keyakinan.
Aku ingin kita mencoba, meskipun kita tahu itu tidak akan mudah. Nia terdiam sejenak menatap Dimas dengan mata yang penuh ketegangan, tetapi juga penuh harapan. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Dimas, jawab Nia pelan, tapi aku ingin mencoba. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan akan masa lalu. Mereka saling menatap dalam diam, dan meskipun ada ketidakpastian di antara mereka, perasaan yang mereka bagikan semakin jelas. Keputusan besar itu, meskipun penuh ketakutan, adalah langkah pertama menuju masa depan yang penuh harapan, penuh dengan gairah dan cinta yang semakin kuat di antara mereka. Meskipun mereka berdua telah memutuskan untuk berjuang bersama, Dimas dan Nia mulai merasakan betapa sulitnya menghadapi pandangan orang lain. Beberapa teman-teman Nia mulai mencurigai hubungan mereka, dan gosip mulai beredar di sekitar mereka. Di sebuah malam saat Dimas dan Nia duduk bersama di kedai kopi, mereka mendengar bisikan-bisikan tak terduga dari meja sebelah, yang membuat keduanya saling menatap dengan rasa cemas. Nia meremas cangkir kopinya, matanya sedikit berkerut menahan amarah. "Aku tahu mereka akan berkata seperti itu," katanya pelan. "Tapi kita tak bisa hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain." Dimas yang juga merasakan kelelahan emosional, menggenggam tangan Nia dengan lembut. "Aku tidak peduli apa yang mereka katakan, ya," jawabnya tegas. "Yang penting adalah kita berdua. Aku ingin terus berada di sini, bersamamu." Meski kata-kata Dimas memberi kenyamanan, mereka berdua tahu bahwa mereka akan menghadapi lebih banyak ujian di depan. Namun, meskipun menghadapi rintangan dan kritik dari luar, keduanya semakin menguatkan tekad mereka untuk saling mendukung dan membangun hubungan ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun segala cobaan dan kritik terus mengiringi mereka, hubungan Dimas dan Nia semakin mendalam. Di tengah hutan liat yang tenang, mereka menghabiskan waktu bersama, mendaki, dan berbicara tentang masa depan mereka. Dimas menyentuh tangan Nia dengan lembut, merasakan kehangatan dari kulitnya yang eksotis. Mereka berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang mereka inginkan, dan tentang rasa saling memiliki yang semakin kuat. "Aku merasa lebih hidup ketika aku bersamamu," kata Dimas dengan suara yang penuh dengan perasaan. "Kamu mengajarkan aku banyak hal tentang ketulusan dan keberanian." Nia tersenyum, matanya penuh dengan kelembutan. "Kamu membuatku merasa tidak sendirian," jawabnya. "Aku mulai percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya." Dalam keheningan yang nyaman itu, keduanya merasakan kedekatan yang semakin dalam, dan cinta yang tumbuh di antara mereka terasa semakin nyata dan tak terelakkan. Setiap perasaan yang terpendam mulai berkembang menjadi sesuatu yang kuat, penuh gairah, dan siap untuk dihadapi bersama. Suatu hari, mereka berdua menghadapi tantangan besar ketika keluarga Nia mulai mengajukan pertanyaan serius tentang hubungan mereka. Ketidakpastian yang dirasakan Dimas dan Nia mulai berkembang, dan rintangan ini seakan menjadi ujian terakhir bagi mereka berdua. Di ruang tamu rumah Nia, suasana terasa tegang ketika keluarga Nia mengajukan pertanyaan tentang komitmen mereka. Dimas merasakan perasaan campur aduk, cinta, kecemasan, dan keinginan untuk tetap bersama Nia. Namun ia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang harus dihadapi. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah," kata Dimas, berbicara dengan penuh keyakinan kepada keluarga Nia. "Tapi saya benar-benar ingin bersama Nia, dan saya akan melakukan segala hal untuk membuatnya bahagia." Nia yang duduk di samping Dimas menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan bagi mereka berdua. "Kami saling mencintai," kata Nia dengan suara tegas, "dan kami siap menghadapi segala rintangan bersama." Meski suasana tegang, ada perasaan saling mendukung dan komitmen yang kuat. Mereka tidak lagi takut dengan apa yang akan datang, karena mereka tahu bahwa cinta mereka lebih besar daripada apapun. Malam itu, setelah percakapan berat dengan keluarga Nia, Dimas dan Nia berjalan di sepanjang pantai yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan.
Ada ketegangan di antara mereka, tetapi juga rasa cinta yang semakin kuat. "Aku takut," kata Nia pelan, suara hatinya begitu lembut namun penuh keraguan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa mengatasi semua ini? Jika orang-orang di sekitar kita tidak menerima kita? Dimas berhenti berjalan dan menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak akan pernah membiarkan apapun menghalangi kita, Nia," jawab Dimas dengan penuh keyakinan. "Aku akan terus berjuang untuk kamu, untuk kita." Nia memandang Dimas dengan mata yang mulai berkaca-kaca, merasa tersentuh oleh keteguhan hatinya. Tanpa berkata apa-apa, mereka saling mendekat dan Dimas mengecup bibir Nia dengan lembut. Ciuman itu mengandung segala rasa, ketakutan, gairah, harapan, dan tekad. Mereka berdua tahu bahwa mereka akan menghadapi masa depan bersama dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Waktu berlalu, dan meskipun perjalanan mereka tidak mudah, Dimas dan Nia akhirnya menemukan tempat mereka di dunia ini. Bersama, sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Mereka merayakan kebahagiaan mereka dengan cara sederhana namun penuh makna. Pada suatu pagi yang cerah, Dimas membawa Nia ke sebuah tempat yang indah di Pulau Nias, tempat pertama kali mereka berbicara dengan penuh harapan tentang masa depan. Di sana, Dimas berlutut dan dengan penuh keyakinan, ia meminta Nia untuk menjadi pendamping hidupnya selamanya. "Aku tidak bisa bayangkan hidup tanpamu, Nia," kata Dimas dengan suara yang bergetar. "Maukah kamu menikah denganku?" Air mata kebahagiaan mengalir di mata Nia, dan dengan senyuman lebar, ia menjawab, "Iya Dimas, aku akan selalu bersamamu." Mereka saling berpelukan, merasakan cinta yang telah teruji oleh waktu dan tantangan. Kebahagiaan mereka bukan hanya karena perasaan cinta yang mendalam, tetapi juga karena mereka telah melalui perjalanan yang penuh dengan ujian dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan.